Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit mengenai spinal cord injury. Jadi apa itu spinal cord injury? Adalah injury atau cedera pada spinal cord. Jadi injury ini akan mengakibatkan kerusakan pada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, kerusakannya bisa total, bisa parsial. Kerusakan ini dapat mengakibatkan perubahan yang permanen pada sensasi dan kontrol volunteer, ya, sehingga berdampak pada kehidupan seseorang, ya. Jadi dia kehilangan sensasi dan kehilangan kontrol volunteer. Jadi di mana yang kehilangan sensasi dan kehilangan kontrol volunteer, dia ada di bawahnya spinal cord yang cedera. Misalnya cedera pada torakal 6. Jadi yang kehilangan sensasi dan kehilangan kontrol volunteer ada di bawah torakal 6. Seperti itu. Nah, spinal cord injury ini dapat terjadi pada semua orang, dapat terjadi kapanpun, ya, berdampak buruk bagi kehidupan seseorang karena belum ada penyembuhan untuk spinal cord injury. Kemudian, apa yang menyebabkan spinal cord injury adalah apa-apa yang berakibat rusaknya spinal cord. Bisa karena kecelakaan kendaraan bermotor, kemudian kecelakaan olahraga, kemudian tertembak, tertusuk, jatuh dari ketinggian dengan tumpuan tulang belakang, atau sedang bercanda, kursinya disingkirkan, kemudian orang yang mau duduk itu jatuh ke lantai dengan tumpuan di sakral, sehingga menyebabkan kerusakan pada tulang belakang dan juga sumsum tulang belakangnya. Yang paling sering terjadi kasus spinal cord injury yang menyebabkan adanya tetraplegia incomplete. Ya, jadi apa itu tetraplegia incomplete? Jadi tetraplegia adalah kelumpuhan di keempat ekstremitas. Dan incomplete ini karena dia masih ada sedikit sensasi. Kemudian spinal cord injury yang paling jarang terjadi mengakibatkan tetraplegia complete. Ya, ini kebalikannya dari incomplete, berarti dia selain lumpuh keempat ekstremitas juga sama sekali tidak dapat merasakan sensasi di area di bawah injury. Kemudian apa tanda gejalanya? Tanda gejalanya sangat luas, ya, tergantung di mana letak ketinggian injury-nya. Namun secara umum, ya, sign and symptom-nya meliputi nyeri atau mati rasa. Kemudian yang kedua ada tidak dapat menggerakkan ekstremitas, ya, tidak bisa jalan. Kemudian tidak dapat merasakan sensasi panas atau tekanan, ya, tidak dapat. Kemudian ada spasme otot. Kemudian ada kehilangan kontrol bladder dan bowel, ya. Dan yang terakhir ada kesulitan dan bernafas. Nah, kita kembali ke kuliah anatomi dan fisiologi, ya. Jadi spinal cord itu utamanya dibagi menjadi 3, ya, cervical, thoracal, dan lumbal. Nah, injury pada area-area tersebut akan mempunyai efek yang berbeda-beda, ya, tergantung di mana area injury-nya. Misalnya, jika kerusakan terjadi pada cervical, dia akan berpengaruh di lengan, kemudian tungkai, kemudian kemampuan bernafas, ya. Jadi ini semakin tinggi injury-nya, jadi semakin buruk gejalanya. Oke. Kemudian kerusakan pada torakal, ya, kerusakan pada torakal ini akan berpengaruh pada tungkai, kemudian organ-organ di pelvis, kemudian ada gangguan pada tekanan darah. Oke, kemudian jika injurinya pada ketinggian lumbal, ya, pada L, dia akan berpengaruh pada salah satu atau kedua ekstremitas bawah dan mungkin menyebabkan inkontinensia. Istilah paralisis, ya, ini digunakan untuk menyatakan adanya kelumpuhan, ya, paralisis pada lengan dan tungkai, ya, kedua-dua lengan, kedua-dua tungkai disebut dengan tetraplegia yang kita tadi sudah bahas sedikit. Kemudian kalau paralisis hanya pada tungkai, hanya pada kedua kaki disebut dengan paraplegia. Jadi paraplegia ini hanya pada kedua kaki. Kalau yang keempat ekstremitas namanya tetraplegia.
Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa tidak ada penyembuhan untuk spinal cord injury, namun manajemennya bertujuan untuk memaksimalkan uh, maksimalkan fungsi yang bisa diselamatkan. Ya, dan itu untuk membantu klien atau membantu individu untuk beradaptasi dengan kehidupannya setelah dia mengalami spinal cord injury. Saat terjadi spinal cord injury atau curiga ada spinal cord injury, yang harus dilakukan adalah mengimobilisasi spinal. Ya, di cervical digunakan neck collar, dan misalnya hendak memindahkan pasien dibantu menggunakan papan yang keras dan lurus sehingga tidak menggerakkan tulang belakang yang jika bergerak nantinya akan memperburuk kondisi spinal cord injury-nya. Kemudian apa komplikasinya? Komplikasinya ada spinal shock, ada neurogenic shock, kemudian ada autonomic dysrefleksia atau autonomic hyperrefleksia. Jadi spinal shock dia itu langsung atau segera setelah spinal cord injury dia akan kehilangan aktivitas simpatik ya, tandai dengan hipotensi yang berat, kemudian bradikardi, ada kulit yang hangat karena ada vasodilatasi. Kita mungkin akan bahas di video yang terpisah mengenai spinal shock dan neurogenic shock. Oke, sekarang kita bahas mengenai autonomic dysrefleksia secara singkat saja. Jadi autonomic dysrefleksia atau autonomic hyperrefleksia. Hyper diartikan sebagai berlebih, refleksia adalah refleks atau aksi untuk merespon sesuatu. Jadi autonomic dysrefleksia adalah respon berlebih oleh siapa? Oleh sistem saraf otonom. Ya, sistem saraf otonom. Jadi kita punya sistem saraf otonom yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis, yang keduanya mempunyai fungsi yang berlawanan, dan kita memang menginginkan fungsinya simpatis dan parasimpatis terus berlawanan. Nah, pada kondisi autonomic dysrefleksia, ya, kerja simpatis dan parasimpatis ini tidak sinkron. Harusnya kan mereka sinkron. Yang satu untuk fight, yang satu untuk flight, gitu ya. Jadi harusnya kerjanya sinkron. Dan pada kondisi autonomic dysrefleksia, kerjanya tidak sinkron dan mengakibatkan hipertensi. Nah, lalu kenapa bisa terjadi? Autonomic dysrefleksia ini bisa terjadi karena ada stimulus yang mengganggu. Ya, di mana stimulus yang mengganggu? Jadi stimulus yang mengganggu ada di bawah spinal cord yang mengalami injury gitu ya. Kemudian tidak semua pasien dengan spinal cord injury mempunyai resiko untuk mengalami autonomic dysrefleksia. Hanya yang mengalami cedera di atas torakal 6 dia beresiko untuk mengalami autonomic dysrefleksia. Jadi semakin tinggi, semakin beresiko. Dimulai dari torakal 6. Stimulus yang mengganggu ya dapat mengakibatkan respon saraf simpatik yang berlebihan sehingga menjadi hipertensi tadi ya. Hipertensi ini dapat berkembang menjadi stroke atau kejang yang berakibat fatal. Lalu di mana peran perawat untuk autonomic dysrefleksia? Itu yang pertama mencegah, kemudian mengenali tanda dari autonomic dysrefleksia, dan yang ketiga bagaimana bertindak jika pasien mengalami autonomic dysrefleksia. Oke, jadi kita kembali lagi, stimulus yang mengganggu itu bisa bermacam-macam. Jadi paling sering adalah stimulus dari bladder. Nah, stimulus dari bladder misalnya karena ada urinary tract infection atau ada distensi dari bladder. Kemudian dari bowel, ya, misalnya ada infaksi fekal. Kemudian adanya kerusakan kulit. Nah, kerusakan kulit misalnya ada dekubitus. Pasien dengan spinal cord injury dia tidak bisa menggerakkan ekstremitas bawah misalnya. Kemudian di ekstremitas bawahnya mengalami dekubitus. Nah, dekubitus itu dapat diartikan stimulus yang mengganggu oleh tubuh. Ya, jadi paling sering dari bladder, dari bowel, dan dari kerusakan kulit. Oke.
Jadi kita punya sistem saraf otonom, ya, terdiri dari simpatik dan parasimpatik. Ya, kita review sedikit ya. Dari simpatik itu termasuk fungsinya untuk vasokonstriksi, berkeringat, untuk peningkatan heart rate, dilatasi pupil ya. Yang sistem saraf parasimpatik kebalikannya, ya, dia ada vasodilatasi, penurunan heart rate, kemudian ada konstriksi pupil dan sebagainya. Jadi kerjanya dia selalu berlawanan dan kita menginginkan memang kerjanya selalu berlawanan dan selalu sinkron. Nah, sistem saraf simpatik dan parasimpatik ini akan bekerja dengan baik hanya jika spinal cord dalam keadaan sehat. Ya, artinya lancar dalam menghantarkan impuls. Nah, jika terjadi spinal cord injury, ya, berarti ada jalur yang terputus nih. Jalurnya terputus. Ya, misalnya ada cedera di torakal 6, ya, atau di atasnya ya. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah misalnya ada stimulus yang mengganggu. Misalnya di sini ada distensi bladder. Nah, distensi bladder ini diartikan sebagai stimulus yang mengganggu dan menyebabkan saraf menghantarkan impuls bahwa, hey, ini bladdernya penuh. Ya, normalnya impuls akan sampai ke otak, ya kan? Dia nanti akan berjalan lewat sini sampai ke otak, ya. Impuls akan berjalan ke otak dan memberitahu otak bahwa bladdernya penuh, sehingga seharusnya otak memerintahkan untuk segera melakukan pengosongan bladder. Nah, namun karena koneksinya terputus di torakal 6, ya, karena ada spinal cord injury tadi, sehingga sistem saraf simpatik dia berespon karena tidak ada feedback dari otak untuk mengeluarkan urin ya, untuk menyelesaikan masalah distensi bladder. Jadi sistem saraf simpatik mulai berespon. Bukan respon yang biasa, tapi respon yang sangat berlebihan karena memang distensi bladdernya tidak segera ditangani gitu. Sehingga menyebabkan vasokonstriksi. Tadi kan fungsinya sistem saraf simpatik termasuk ada vasokonstriksi ya. Jadi sistem saraf simpatik memerintahkan untuk vasokonstriksi di bawah spinal cord. Ya, di bawah spinal cord injury, di bawah T6 misalnya. Jadi apa yang dapat kita lihat? Jadi karena terjadi vasokonstriksi kan ada hipertensi dan penampakan pada area tubuh bagian bawah dia akan pucat, kemudian dingin. Nah, karena ada peningkatan tekanan darah ya, kemudian tubuh akan berespon, terutama baroreseptor. Dia akan, hey, ini tekanan darahnya tinggi ya, sehingga parasimpatis nih mulai bekerja. Nah, parasimpatis melebarkan pembuluh darah, namun impulsnya lagi-lagi terputus di T6 ya, sehingga tubuh di bagian atas ya mengalami vasodilatasi ya, tampak kemerahan, kemudian teraba hangat ya, dengan tubuh bawah menjadi dingin dan pucat. Yang dilakukan parasimpatis yang lain adalah menurunkan heart rate. Tapi kompensasi menurunkan heart rate ini sama sekali tidak berguna. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menghilangkan stimulus yang mengganggu. Jadi menghilangkan dari distensi bladder ini. Jadi harus segera dikosongkan dengan menggunakan kateter. Kemudian apa tanda dan gejalanya? Tanda gejala adanya autonomic dysreflexia. Yang pertama adalah nyeri kepala. Nyeri kepala. Nah, kalau ada nyeri kepala, langsung saat itu juga langsung cek tekanan darah. Kemudian gejala yang lain adalah hipertensi. Hipertensi di mana sistoliknya dia naik 20 sampai 40 dari baseline. Misalnya baseline-nya dia tensinya biasanya 100 per 70. Kemudian dia mengalami autonomic dysreflexia, jadi dia tensinya menjadi 140 ke 92 misalnya. Kalau kita lihat 140, oh ya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Padahal ini adalah kondisi autonomic dysreflexia yang emergensi. Kemudian ada kemerahan. Kemerahan di atas area injury dan pucat pada bagian bawah area injury. Kemudian ada bradikardi, ya. Kemudian ada merinding. Kemudian ada dilatasi pupil. Kemudian ada hidung tersumbat. Dan ada anxiety atau cemas. Apa yang bisa perawat lakukan? Ya, tadi sudah dibahas yang dilakukan perawat untuk autonomic dysreflexia adalah mencegah
kemudian mengenali, dan bagaimana bertindak saat pasien mengalami autonomic dysrefleksia. Jadi yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini termasuk memperhatikan apa-apa yang potensial menyebabkan stimulus yang mengganggu. Misalnya selalu mengkaji adanya distensi bladder, kemudian bowel, kemudian dikaji kondisi kulitnya. Oke, jadi untuk bladder ya dipastikan bladder selalu kosong ya, jadi harus dipasang kateter. Kemudian dikaji urin output harusnya 30 cc per jam ya. Kemudian pencegahan ISK. Nah, sebenarnya nyeri akibat pemasangan kateter juga dapat diartikan sebagai stimulus yang mengganggu yang dapat menyebabkan autonomic dysrefleksia. Makanya dalam pemasangan kateter harus menggunakan gel anestesi agar tidak nyeri gitu. Kemudian untuk bowel karena biasanya ada impaksi yang diartikan sebagai stimulus yang mengganggu ya. Jadi selalu dicek apakah ada impaksi, dilakukan palpasi dari distensi abdomen ya. Kemudian jika ada impaksi berarti harus dievakuasi dengan stool removal ya, gunakan jelly yang ada anestesinya. Kemudian masalah di kulit. Masalah di kulit berarti harus dicegah agar tidak terjadi kerusakan kulit dengan cara dilakukan reposisi setiap 2 jam, dijaga agar tetap kering gitu ya. Kemudian lindungi kulit dari injuri. Tuh. Kaji kulit secara reguler ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk deteksi untuk mengenali autonomic dysrefleksia ya. Jadi siapa yang berisiko yang punya cedera di atasnya T6. Jadi diawasi lebih ketat. Dikaji TTV. Sebaiknya menggunakan monitor. Kemudian kalau pasien menyatakan pusing atau nyeri kepala ya, segera cek tekanan darahnya segera. Ya, kemudian kaji tanda-tanda autonomic dysrefleksia. Kemudian ada lagi kemudian yang ketiga adalah bagaimana berespon jika pasien mengalami autonomic dysrefleksia. Yang pertama kali adalah panggil rapid respon. Ini karena kondisi yang emergensi. Posisikan 90 derajat dengan kaki rendah. Ya. Kemudian ukur tekanan darah setiap 2-5 menit sekali. Kemudian longgarkan pakaian. Kemudian cari masalah dan koreksi. Oke, cari masalah misalnya diraba bladdernya, apakah ada distensi, atau dipalpasi abdomennya, apakah ada impaksi fekal, atau dikajilah kulitnya, apakah ada kerusakan kulit. Nah, dicari masalahnya, kemudian dikoreksi masalahnya. Oke, itu saja mengenai spinal cord injury dan sedikit mengenai autonomic dysrefleksia. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.